berada pada satu era yang tidak mudah. Kita tahu semestinya sholat itu harus dikerjakan pada waktunya karena Allah tetapkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi orang yang benar imannya itu sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Maka untuk mendapatkan nilai khusyuk tadi itu orang mukmin harus sholat pada waktu dan dijanjikan berdoa al mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sholatnya orang mukmin tadi tepat waktunya, maka insyaallah falah yang dijanjikan tadi itu. Tapi kita sudah terjebak pada satu kondisi akhir zaman yang tadi memang mimba di kata Rasulullah takun bakti sepeninggal pun nanti akan ada a'immatun para pemimpin. Pada hadis yang lain dikatakan tadi umara penguasa yumituna sholat bakti, mematikan sholat dari waktu, tidak cuma mengerjakannya di bagian akhir waktu, mematikan sholat betul-betul di luar waktu. Maka ternyata perintah Rasulullah kepada kita, komitmen kita dengan Allah, iltizam kita dengan Allah, sholat pada waktu. Maka tadi, sholat dari waktu, kata Rasulullah. Kerjakan dulu sholat daripada waktu. Meskipun para pemimpin tadi menetapkan waktu sholat tadi bukan pada waktu, tetap komitmen dengan Allah, kita tetap taat kepada Allah. Sholat tepat pada waktunya kita jalankan. Meskipun barangkali terpaksa demikian. Misalnya sholat tadi, sholat yang mesti berjamaah. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa Nabi kita ini diutus untuk seluruh manusia, termasuk kita ini. Dan secara keseluruhan para nabi itu di dalam surat Al-Baqarah 213, Al-Baqarah pada nomor ayat yang 213, di situ digambarkan, maaf saya penggal pada bagian yang terkait, wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Jadi sebelumnya digambarkan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Allah itu mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahum, dan bersama diutusnya para nabi tadi diturunkan juga Alkitab. Diturunkan juga Alkitab, kitab suci. Kita tentunya Al-Qur'an bil haq, yang itu mengandung nilai kebenaran. Rasul dilengkapi, diberi perlengkapan Al-Quran yang mengandung nilai kebenaran, mu'abainan nas, untuk memberikan keputusan hukum, kepastian hukum di antara manusia, fima ikhtalafu fihi, dalam hal yang mereka perselisihkan. Jadi bisa terjadi resiko di kita umat yang awam ini, bukan penguasa, bisa saja itu bisa berbeda dengan penguasa pandangannya tadi. Tapi karena kita terikat dengan satu ketentuan as-sam'u wa ta'atu, mendengar para pemimpin, mendengarkan taat pada para pemimpin tadi, maka mau tidak mau kita tidak bisa keluar dari ketentuan tadi, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Dan atas perbedaan pendapat tadi sesungguhnya Rasulullah diutus dengan Al-Qur'annya untuk memberikan ketentuan hukum, kepastian hukum. Jadi ajaran Rasulullah menyelesaikan khilaf. Tidak mungkin ajaran Rasulullah menyebabkan khilafiyah, itu tidak mungkin. Justru bagaimana ajaran Rasulullah merukunkan umat. Jangan sampai khilaf, perbedaan pendapat kemudian mengarah ke arah iftiraq atau perpecahan. Maka Rasulullah berikan arahannya kepada Abu Dzar tadi jelas. Karena sholat itu ketentuan dari Allah, dia laksanakan tepat pada waktunya.
Itu kewajiban ketaatan kita kepada Allah. Kita disiplinkan. Tapi Fa'in adrokta ma'ahum, jika Anda ketemu sholat itu lagi bersama para penguasa, tadi waktu yang lain penguasa mengerjakan. Perintah Rasulullah juga jelas. Fasoli, sholat lagi bersama penguasa tadi, makmur dengan penguasa. Dan yang kedua yang kita laksanakan ini nafilah, tambahan pahala. Dengan demikian, kewajiban kita kepada Allah, disiplin kita dengan Allah tetap kita wujudkan, sementara kita tetap menjaga kerukunan, kedamaian, mencegah kegaduhan. Karena kita sudah berada pada satu era akhir zaman di mana akan terjadi penguasa mematikan sholat dari waktu yang selesai. Usikum wa nafsi taqallah faqad fazal.